Bu Dwi dan teman-teman CGP kelompok 1. Ya, sekarang kita masuk pada studi kasus yang ketiga yang akan berperan sebagai coach Ibu Merlin Hasper, sebagai coachnya Ibu Nan, dan yang sebagai pengamatnya adalah saya. Kepada Ibu Mel, dipersilakan. Ya, kasih Taufik. Teman, bahwa kasus 3 ini jadi dia baru saja mendapatkan dari sekolah yang masih saat ketika dia mengejar buku. Suaranya putus-putus, Mem. Ini mengatakan mungkin jaringan. Ya, Mem, iya. Rekan guru saya memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, rekan guru sampaikan tetap walaupun dia menggunakan sumber-sumber belajar lainnya tanpa buku teks itu, ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Jadi pengawas tersebut tampaknya tersinggung dengan penjelasan yang diberikan oleh rekan guru saya itu dan kemudian memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Ya, saya di sini akan bertindak selaku coach dan coachingnya adalah Ibu Nancy. Ibu Nancy, dari tadi saya perhatikan sepertinya Ibu sedang memikirkan sesuatu. Sedang galau ya Bu Nancy? Iya nih Bu Merlin. Adakah yang bisa saya bantu, Bu? Bu Merlin punya banyak waktu. Saya mau menceritakan kejadian tadi pagi, Bu, ketika pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Oh iya, Bu Nancy. Tapi saat ini saya masih ada jam terakhir, Bu. Bagaimana kalau sebentar malam Ibu Nancy menelpon saya? Kita bincang-bincang santai, Bu. Oke, baiklah Bu Merlin, dengan senang hati Bu Merlin. Idenya cukup baik kok. Ya. Dan pada malamnya Ibu Nancy menelpon Ibu Merlin saya dan menyampaikan kejadian yang ia alami dengan pengawas sekolah sehingga ia ditegur oleh kepala sekolah dan kemudian mereka sepakat, mereka berjanji untuk melanjutkan pembicaraan itu di besok harinya setelah selesai jam mengajar di taman sekolah. Wah, kalau melihat ikan-ikan dalam kolam ini, rasanya nyaman banget ya Bu Nancy. Iya Bu Merlin, mereka kelihatan senang, bebas berenang ke sana kemari tanpa beban. Benar Bu Nancy. Oh ya Bu Nancy, kita mau mulai dari mana nih Bu? Maksud saya tujuan kita untuk berdiskusi di saat ini. Begini Bu Merlin, Ya. saya sebenarnya ingin menyelesaikan masalah yang saya alami kemarin Bu Merlin. Seperti yang Ibu sudah dengar sendiri dari rekan-rekan guru yang lain. Masalah ini sudah menyebar dan saya sendiri sudah menguraikannya panjang lebar kepada Ibu tadi malam. Iya ya Bu Nancy. Apa sih yang Ibu Nancy rasakan saat itu setelah kejadian yang dengan pengawas itu, Bu? Saya merasa tidak nyaman Bu Merlin. Apalagi setelah kepala sekolah memanggil dan menegur saya, Bu. Saya merasa semakin bersalah. Hubungan saya dengan pengawas itu sudah tidak harmonis. Saya terlalu teguh pendirian
dan mempertahankan pendapat saya dengan penjelasan saya yang tegas sehingga pengawasnya menjadi tersinggung. Dan hal ini tentunya berdampak bagi nama baik sekolah ini, Bu Merlin. Benar juga ya Bu Nancy. Kalau berkaca dari kejadian kemarin, apa sih yang Ibu Nancy harapkan? Jujur Bu Merlin, saya tidak bermaksud untuk membuat pengawas itu tersinggung. Jadi maksud saya ini, saya ingin memperbaiki kembali hubungan yang mungkin sudah terlanjur tidak harmonis antara saya dan pengawas itu, Bu Merlin. Wah, bagus sekali tujuannya itu Bu Nancy. Saya senang mendengarnya. Jadi untuk memperbaiki hubungan yang sekarang menurut Ibu Nancy kurang harmonis itu, kira-kira langkah-langkah apa saja yang akan Ibu Nancy lakukan? Saya sebetulnya berencana untuk bertemu kembali dengan pengawas itu, Bu Merlin. Oh, rencana yang baik Bu Nancy. Menurut Ibu Nancy sendiri, kira-kira apa sih reaksi beliau nanti? Ya, tentunya saya berharap beliau menyambut dengan positif niat saya ini, Bu Merlin. Karena sebenarnya menurut saya, beliau hanya misunderstanding sikap saya saja, Bu. Ibu kan tahu, saya ini kalau ngomong tegas. Bukan berarti niat saya mau membuatnya tersinggung, Bu. Tapi, Iya juga ya Bu Nancy, sebenarnya saya paham sih. Tapi ya, bagaimana Bu Nancy? tapi saya juga masih khawatir nih, Bu Merlin. Gitu ya. Bisakah Ibu Nancy menceritakan lebih dalam lagi apa yang menjadi kekhawatiran Ibu? Sebenarnya pengawas itu adalah rekan guru saya saat di sekolah pertama kali saya ditempatkan, Bu Merlin. Iya. Dulu kami cukup akrab, tetapi setelah saya pindah dan dia diangkat menjadi pengawas, kami sudah tidak pernah berkomunikasi lagi. Saya khawatir apakah dia mau menerima permintaan maaf saya dan mengembalikan hubungan kami untuk bisa harmonis lagi atau tidak. Wah, Bu Nancy, saya pikir kalau pernah kerjasama berarti sudah mengetahui sifat masing-masing dong Bu Nancy. Jadi tidaklah sulit untuk bisa berdiskusi. Terus apa yang harus perlu dikhawatirkan lagi Bu Nancy? Iya ya, Bu Merlin. Saya khawatirnya pengawas itu tidak mau menerima maksud saya, Bu. Karena saat saya menelpon, beliau tidak menjawab, Bu Merlin. Menurut Ibu Nancy, apakah memang benar beliau tidak mau diajak damai, Bu? Siapa tahu dia memang lagi benar-benar sibuk, Bu Nancy. Iya, itu perkiraan saya sih, Bu. Selain menelpon, ada upaya apa lagi sih yang Ibu lakukan untuk bisa berkomunikasi dengan beliau? Saya sudah kirim pesan melalui WhatsApp, Ibu Merlin. Tetapi juga tidak dibalasnya. Itu yang membuat saya semakin khawatir, Bu. Oh, iya ya, benar juga sih. Selain itu, ada lagi tidak upaya yang lain yang Ibu lakukan? Saya sudah berpikir nih, Bu Merlin. Ya. Saya akan menemuinya di rumahnya. Tetapi saya butuh kekuatan Ibu Merlin. Takut saya ditolak nih. Wah, kalau menurut saya untuk sebuah tindakan kebaikan, pasti pengawas itu akan menerimanya Bu Nancy. Apalagi kalian kan pernah kerjasama bersama-sama dalam satu instansi, Bu. Ya, yang penting bagaimana kita bisa bersikap saja, Bu Nancy. Iya, Bu Merlin, saya paham. Terus, langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan apa, Bu Nancy? Adakah Ibu mau melibatkan orang lain untuk membantu Ibu? Saya berencana bertemu terlebih dahulu dengan kepala sekolah untuk mendiskusikan, minta pendapatnya dulu, Bu Merlin. Oh iya, itu ide yang bagus Bu Nancy. Biar kepala sekolah juga tahu bahwa ada upaya dari Bu Nancy untuk menyelesaikan masalah ini. Kira-kira apa yang Ibu Nancy harapkan dari hasil diskusi dengan kepala sekolah? Kalau memang upaya saya tidak berhasil untuk menghubungi pengawas itu,
Saya berharap kepala sekolah bisa menjadi perantara agar saya bisa bertemu dengan pengawas itu, Bu Merlin. Oh ya, saya yakin kepala sekolah pasti akan membantu Bu Nancy. Ya, saya pun berharap demikian, Bu Merlin. Terima kasih Bu Merlin sudah mau mendengarkan cerita saya dan membuka pikiran saya untuk menyelesaikan masalah saya. Sama-sama Bu Nancy. Bagaimana perasaan Ibu Nancy sekarang? Saya merasa lebih lega, Bu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Wah, syukurlah kalau begitu Bu Nancy. Jadi untuk kedepannya ini bagaimana Bu Nancy? Saya bersyukur kejadian ini membuat saya menyadari bahwa saya juga mendengar dan merespon tanggapan yang diberikan orang lain sebagai kritikan yang dapat memperbaiki kualitas diri saya. Wah, oke lah Bu Nancy. Saya doakan apa yang menjadi tujuan Bu Nancy untuk bisa berhasil, yaitu bisa menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik lagi dengan pengawas sekolah kita, Bu. Amin. Terima kasih Bu Merlin. Sama-sama Bu Nancy. Ayo kita pulang Bu, sekolah sudah sepi nih Bu. Ayo Bu Merlin. Iya. Iya, Ibu Dwi dan Ibu Sofi selaku pengamat, demikian tadi praktek coaching yang boleh saya sampaikan. Saya selaku coach dan Ibu Nancy selaku coachee. Saya persilahkan Ibu Sofi selaku pengamat, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu Nan dengan Mem Merlin untuk studi kasus yang ketiga, skenario yang luar biasa, dan mungkin skenario ini juga benar-benar menjadi pengalaman, bukan hanya dibuat skenario saja, tapi memang mungkin ada pengalaman-pengalaman lain juga di luar kasus-kasus seperti ini yang sering kita sebagai guru temui di tempat-tempat pekerjaan kita. Ya, untuk lembar pengamatannya yang pertama untuk tujuan Ibu Mei sebagai coach sudah menyampaikan dengan sangat baik apa tujuan dari coaching tersebut kepada Ibu Nan sebagai rekan kerjanya ketika Ibu Nan menghadapi masalah. Kemudian untuk yang langkah yang kedua, mengidentifikasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi yang ada pada coachee, yaitu Ibu Nan, juga sudah terlihat jelas sampai dengan langkah yang ketiga, rencana aksi. Di rencana aksi itu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sebagai umpan untuk mencari solusi ternyata sangat-sangat luar biasa dan bukan hanya dijadikan sebagai skenario, tapi itu menjadi tolak ukur juga untuk kita sebagai guru, terutama dalam tempat kita bekerja, menjalin kerjasama yang baik dengan rekan-rekan kerja kita dan memberikan jalan keluar serta solusi yang baik untuk rekan-rekan kerja kita yang mengalami masalah. Sampai dengan yang keempat, tanggung jawab bahkan komitmen yang telah dibuat untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut dan menjalankan rencana dari aksi tersebut sangat terlihat jelas untuk kasus yang ketiga dari coach Ibu Merlin. Ya, mungkin itu saja Ibu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sofi, Ibu Nanti untuk dapat